Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Fiqhul Mar'atil Muslimah karangan Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullahu taala. Alhamdulillah kita sudah sampai di pembahasan judul halaman 26, Al-I'jadut Tibbiyyu fil Haidhi. Ini keajaiban medis. Keajaiban medis dalam haid atau menstruasi ya. Bagaimana? Karena ada banyak manfaat atau banyak bahaya yang harus dihindarkan dari laki-laki dan perempuan ketika haid, maka Allah melarang kaum muslimin untuk berhubungan ketika masa haid. Ini kita pelajari. Yaqulul haqqu subhanahu wa ta'ala, berkatalah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Qul, katakan olehmu wahai Muhammad, huwa azza, dia nyahid itu azza, kotoran. Fa'tadilun nisa'a fil mahid, maka karena itu tinggalkan olehmu akan para wanita dalam masa haid. Ya, jadi mahid ini artinya banyak, ini dalam haid, dalam masa haid. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna, janganlah engkau mendekati akan mereka hingga mereka bersuci. Faidah tatahharna, maka apabila telah sucilah mereka, fa'atuhunna, maka datangi olehmu akan mereka, min haitsu amarakumullah, dari tempat yang memerintahkan akan kamu oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat, yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai akan orang-orang yang membersihkan dirinya. Kita lihat maksud dari ayat ini apa? Ini penting banget. Hina taqra'uhu wa adza, faqad akhadhtal hukma mimma yu'manu 'alal ahkam. Ketika Anda membaca huwa azan, dia haid itu kotoran. Faqad akhadhta, maka sungguh engkau telah mengambil hukum dari man, dari zat yu'manu, yang bisa dipercaya atas segala hukum-hukumnya. Maksudnya begini, ketika kita membaca, mereka bertanya kepadamu tentang haid, kemudian Allah menyatakan, katakan hai Muhammad sebagai jawaban, huwa azan, haid itu kotoran. Ketika kita membaca ayat ini, Allah menyatakan haid itu kotoran, kita telah mengambil hukum dari Allah, di mana Allah bisa dipercaya terhadap segala hukumnya. Artinya kita sudah meyakini bahwa haid itu kotoran. Terus apa? Wala tunakishil mas'alah, dan janganlah engkau mendebati masalah. Artinya engkau tidak perlu lagi protes. Wa mahma qalat tibbu min tafsiratin wa ta'lilatin wa asbabin. Wa mahma qala, betapapun berkatalah oleh para medis. Betapapun berkatalah oleh para medis, para kesehatan, minat tafsirat, dari berbagai macam tafsiran dan alasan-alasan dan sebab-sebab. Naqul lahu, jawab Muhammad, kita katakan baginya, la, tidak. Alladzi khalaqa qala, zat yang telah menciptakan berkata iya huwa azan, haid itu kotoran. Maksudnya begini, zaman sekarang memang orang aneh-aneh, orang semacam suka menentang Allah. Orang suka menentang Allah dan Rasul, sebahagian orang. Sehingga di sebahagian radio saya pernah mendengar, ada radio-radio tertentu dia malah mengundang tokoh-tokoh yang dimana tokoh itu nanti menjelaskan nggak apa-apa hubungan intim ketika haid. Katanya hubungan intim ketika haid bisa dihindari dengan memakai kondom segala macam, dan ada cara supaya tidak berbahaya. Itu kan semacam menentang Allah. Jadi di sini Syekh Mutawalli mengingatkan kita. Ketika kita membaca surah Al-Baqarah ini ayat 222, Allah menyatakan haid itu kotoran. Kita ambil hukum dari Allah. Nggak perlu mempertanyakan lagi, kok bisa itu kotoran segala macam. Betapapun para ahli medis mengatakan, berbagai macam tafsiran, uraian,
Yang kesimpulannya mereka menyatakan ya nggak apa-apa hubungan intim ketika haid. Naqul lahu, kita katakan baginya, enggak. Allah yang telah menciptakan lebih paham. Allah menyatakan huwa azza, haid itu kotoran, udah sampai di situ. Nah. Wal mahid yutlaqu 'ala dam wa yuradu bihi aidan makanul haidhi wa yuradu bihi aidan damanul haid. Bermula mahid dalam ayat itu diitlakkan, digunakan akan dianya kata mahid kepada darah. Jadi haid itu artinya darah, mennya. Wa yuradu bihi aidan, dan dimaksudkan dengannya kata haid pula akan tempat haid, tempat darah, kemaluan, vagina. Wa yuradu bihi, dan dimaksudkan dengannya haid pula zamanul haid, masa haid. Jadi ada 3. Haid itu darah sendiri, haid itu tempat keluar darah, haid itu waktu masa beberapa hari yang dialami, masa menstruasinya para wanita. Ada 3 penggunaan kata haid. Wa qaulul haqqi subhanahu 'anil mahidhi innahu adzan yuhayyi'uz zihna li'an yatalaqqa hukman min hadzal azza. Dan bermula firman Allah Subhanahu wa taala 'anil mahid innahu azza. Ketika Allah menyatakan tentang haid bahwa itu kotoran, yuhayyi'uz zihna. Firman Allah itu mempersiapkan pikiran kita untuk menerima hukum. Li'ayyatalaqqa hukman, supaya menerima ianya pikiran kita akan hukum pada ini kotoran. Kalau memang itu kotoran, apa hukumnya? Tentunya ketika kita baca Quran terpikir seperti itu. Allah menyatakan haid itu kotor, berarti kalau dia kotor ada hukumnya dong. Apa hukumnya? Wa bidzalika yasta'iddu adh-dhihnu lil hadri alladhi sayati bihil hukmu. Dengan sebab demikian akan siap-siaplah oleh pikiran lil hadri, bagi bahaya yang akan datang dengan sebabnya bahaya oleh hukum. Ini kembali ketika kita baca Quran, Allah menyatakan kotoran, kita sudah menyiapkan pikiran untuk menerima hukum Allah tentang kotoran tersebut. Waqad ja'al hukmu bil hadri wal man'i ba'da an sabaqat haysiyatuh. Dan sungguh datanglah oleh hukum Allah bil hadri, dengan larangan, bil hadri wal man'i, dengan haram dan melarang, sesudah terdahululah oleh sisinya hukum. Haysiyah maksudnya begini. Jadi kemudian ketika kita membaca haid itu kotoran, kita menanti hukumnya apa, kemudian Allah melarang fa'tadilun nisa, tinggalkan wanita. Sesudah Allah melarang atau menyuruh kita meninggalkan wanita ketika itu, maksudnya meninggalkan berhubungan intim. Sesudah Allah mendahulukan sisi buruknya. Karena Allah sudah menjelaskan haid itu kotoran, makanya harus ditinggalkan, nggak boleh jima. Innal haqqa subhanahu wa ta'ala wa huwal khaliqu arada an takuna amaliyatal haidhi fil mar'ati amaliyatan kimawiyatan daruriyatan lihayatiha wa hayatil injab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa, dan dianya Allah itu al-khaliq, sebagai maha pencipta, itu arada, khabar inna. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu arada, berkehendak ya antakuna, bahwa adalah amaliyah haid, adalah proses haid. Amaliyah adalah proses terjadinya haid pada seorang wanita, itu amaliyatan kimawiyah, itu proses kimiawi, daruriyah, yang mesti, yang darurah, yang mesti lihayatiha, untuk kehidupannya si perempuan, dan untuk kehidupan injab, kehidupan punya keturunan, injab. Jadi memanglah Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta, pencipta laki-laki dan perempuan, itu sudah kehendak Allah bahwa perempuan itu memiliki haid, dan prosesnya terjadi proses kimiawi, terjadi berbagai macam hal yang saya nggak paham tentunya tentang proses haid itu. Tapi berhaidnya seorang wanita itu satu hal yang darurah, mesti ya, untuk kelanggengan hidupnya dan untuk biar perempuan itu punya keturunan. Memang semua perempuan itu ya berhaid. Justru wanita berhaid itu ya wanita yang sehat. Kemudian wa amara ar-rijala ay ya'tadilun nisa wa hunna hawaidu. Kemudian memerintahkan dianya Allah akan para lelaki bahwa meninggalkan oleh mereka akan para wanita sementara mereka dalam keadaan haid. Itu perintah Allah. Allah memerintahkan kita untuk meninggalkan sementara, meninggalkan berhubungan dengan wanita ketika dia haid. Kenapa? Li'annal mahidha azan lahum. Karena haid itu kotoran, bisa membahayakan bagi mereka. Mereka siapa?
Kelihatannya dua-duanya. Laki-laki bisa membahaya, tertimpa bahaya, perempuan juga bahaya kalau melakukan hubungan intim ketika haid. Ini ada. Walakin hal damul haidhi adzan lirijal amlin nisa. Kemudian apakah darah haid itu membahayakan bagi laki-laki atau bagi wanita? Innahu adzal lirijali wan nisa, sungguhnya haid itu azan, kotoran, dan bisa membahayakan laki-laki dan perempuan bersama. Kedua-duanya bahaya. Karena itu dalam ayat memang Allah memutlakkannya, enggak mengkait. Wahwa azan, itu kotoran, membahayakan. Membahayakan siapa? Kedua pasangan. Li'annal ayat ta'atlaqatil aza, karena ayat itu mengitlakkan ia akan aza, tidak dikaitkan. Walam tuhaddid manil maksud bih, dan tidak membatasi ianya ayat akan siapa yang dimaksud dengannya aza. Jadi berarti haid itu kalau berhubungan intim dalam masa haid membahayakan kedua pasangan, laki-laki dan perempuan. Kita lanjutkan. Kalau secara medis katakanlah secara logika, kenapa haid itu bisa membahayakan? Ini beliau menjelaskan. Walladzi yadullu ala dzalika annal haidha yu'ti kazaratan lirrijali fi makanin hassasin huwa mawdi'ul inzali 'indah. Dan bermula alladzi yang menunjukkan ia kepada demikian haid membahayakan. Bermula alladzi yang menunjukkan ia kepada demikian itu bahwa sungguh haid itu yu'ti, memberikan ia akan kekotoran bagi laki-laki pada tempat yang sangat sensitif. Fi makanin hassas. Hassas itu sangat perasa. Tempat yang sangat sensitif. Yaitu kemaluan. Bermula alladzi yang menunjukkan ia kepada demikian itu bahwa sungguh haid itu memberikan ia akan kotor bagi laki-laki pada tempat yang sangat sensitif, huwa yang dianya tempat itu maudhi'ul inzal, tempat keluarnya inzal di sisinya laki-laki, kemaluannya. Fa idza wasalat ilaihil mikroba, maka bila sampai kepadanya kemaluan lelaki oleh mikroba, tusibuhu nisya mengenai, ya menyebabkan ianya mikroba akannya tempat inzal, akannya kemaluan, bi amradin khatirah, dengan penyakit-penyakit yang berbahaya. Tentunya darah haid ketika dalam perempuan dalam masa haid itu darahnya itu kotor, darah kotor namanya juga. Banyak mengandung mikroba. Mikroba itu makhluk hidup yang sangat kecil kan. Ya, jadi bila terkena kemaluan bisa membahayakan, menimbulkan banyak penyakit. Wal haidu huwa damun yahtawi ala ansijatin ghaira hayyah. Bermula haid, dianya haid itu darah yang mengandung ia di atas berbagai macam bahasanya ansijah, molekul, partikel. Haid itu darah yang mengandung ia di atas macam-macam partikel yang tidak hidup. Banyak partikel mati yang bisa membahayakan. Wa tasbihu mantiqatul mahbali warrahmi fi halatin tahayyuj. Jadilah wilayah kehamilan dan rahim itu dalam kondisi tahayyuj, dalam kondisi iritasi. Tahayyud ini iritasi. Semacam kulit yang digaruk-garuk memerah, itu namanya iritasi. Begitu juga rahim perempuan. Ketika dia sedang haid itu ada terjadi iritasi. Ya, karena ada pendarahannya. Li'anna mantikal mahbali wa rahim hassasatun jiddan linumuwil mikrobatil musabbibatil iltihab. Ini rada susah ini. Li'anna mantikatal mahbal, karena wilayah kehamilan dan rahim itu hassasatan jiddan. Hassasatun, itu sangat sensitif sekali. Sensitif linumuwil mikrobat, untuk pertumbuhan berbagai macam mikroba al musabbibah yang bisa menyebabkan lil iltihab, bagi rasa panas dan terbakar. Jadi mungkin wanita ketika haid itu merasakan panas kali ya. Rahimnya, perutnya panas, bergejolak. Sawa'un lil mar'ah am lir rajuli in jama'a jawlatahu fi dhamin ahil. Bersamaan bagi perempuan atau bagi laki-laki jika menjima ia akan istrinya pada masa haid. Jadi ketika suami istri melakukan hubungan pada masa haid, itu bisa ditimpa oleh berbagai macam mikroba yang menyebabkan terjadi rasa panas pada kemaluan, membahayakan. Wal haidu yusibul mar'ata bi adan fi quwwatiha wa jasadiha, dan alasan tambahan haid itu juga menimpa ia akan perempuan dengan sebab kotornya haid tadi, fi quwwatiha, pada kekuatannya dan badannya. Maksudnya di sini haid itu ketika terkena kepada seorang perempuan
itu menyebabkan lemah kekuatannya, badannya melemah. Artinya kalau tadi situasi kondisi badan perempuan biasa ketika terkena haid akan berbeda mungkin. Kalau kita dengar-dengar di dalam penjelasan medis karena ada hormon-hormon yang berbeda sehingga membuat dia kadang kurang semangat atau lemah, walaupun tidak semua wanita mengalami hal itu. Kalau di sini haid itu ketika mengenai seorang perempuan, dia akan mempengaruhi kekuatan dan badannya. Dalilnya apa? Bidalili anna Allah Subhanahu wa taala rakhasalaha alla tasuma. Dengan dalil Allah Subhanahu wa taala meringankan baginya perempuan untuk tidak puasa dan tidak sholat fi hadhil halah. Dalam kondisi haid wanita kan dibolehkan, bahkan wajib untuk tidak berpuasa dan tidak sholat. Ini menunjukkan bahwa memang ada beban. Ya, jangan sampai beban ditambah beban ketika wanita sedang haid, badannya terasa nggak nyaman, nggak sehat. Ya, sehingga harus puasa, harus sholat lagi. Ya, karena memang dia terasa memberatkan badannya, berarti Allah memberikan keringanan, nggak perlu puasa dan nggak perlu sholat. Ini buktinya bahwa haid itu mempengaruhi wanita. Idzan fal mas'alatu munhikatun wa mut'ibatun laha. Ketika itu Allah meringankan wanita untuk tidak puasa, tidak sholat, maka bermula masalah haid itu munhikah, itu bisa membebani, mut'ibah dan melelahkan bagi wanita. Berarti wanita yang sedang haid itu terbebani dan lelah, mempengaruhi kondisi kesehatan dan badannya. Fala yajuzu ayurhikahar rajulu bi aksara mimma hiya alaih. Maka tidak bolehlah bahwa memaksa akannya perempuan oleh laki-laki dengan lebih dari apa yang dianya perempuan itu di atasnya. Sudah dia dalam kelelahan, capek segala macam, hormonnya enggak stabil, jangan lagi laki-laki menambah bebannya dengan cara menjimaknya dalam masa haid. Nah, begitu mungkin lebih kurang ya. Idzan ketika itu faqauluhu ta'ala, maka bermurad firman Allah Subhanahu wa taala huwa azan ta'mimun. Ketika Allah menyatakan huwa azan, haid itu kotoran, itu ta'mim, itu umum. Umum untuk kedua pasangan. Bi annal adza yusibur rajula wal mar'ah. Nah, dengan arti bahwa sungguh azza, kotoran itu bisa menimpa laki-laki dan perempuan. Wa ba'da dzalik, dan sesudah itu yubayyinul haqqu subhana anna kalimata adza haysiyah tatatallabu hukman ya'ti imma bil ibahah wa imma bil hadri. Ya, dan sesudah demikian Allah menjelaskan bahwa haid itu kotoran. Yubayyinul haqqu, menjelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sungguh kalimat azan haysiyah dari sisi dia kotor, tatalabu, meminta ia akan hukum yang akan datang ia. Maksudnya begini, ini ibarat ketika Allah menjelaskan haid itu kotoran, dari sisi dia kotor berarti perlu ada hukum. Itu artinya tatalabu hukman. Dia menuntut satu hukum. Hukum yang akan diberikan untuknya. Apa hukumnya? Imma bil ibaha, adakala boleh enggak mendekati wanita ketika haid. Awil imma bil hadri, adakala haram. Wa madama huwa adzan fala budda ayyakuna hadran. Wa madama, selama haid itu kotor membahayakan, fala budda, maka tidak boleh tidak, pasti hukumnya haram. Ayyakuna hadran, ada ianya hukum itu haram. Karena itu yaqulul haqqu jalla wa ala, karena itu berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'tadilun nisa fil mahid, tinggalkan olehmu akan wanita dalam masa haid. Wala taqrabuhunna, bahkan Allah double. Pertama Allah memerintahkan untuk meninggalkan wanita, kemudian juga wala taqrabu, janganlah engkau mendekati mereka. Double ini perintah dan larangan. Padahal perintah meninggalkan juga mengandung larangan untuk mendekat. Tapi Allah menjelaskan wala taqrabuhunna, janganlah engkau mendekatinya. Kan dalam istilah usul al-amru bisyai' nahyun an diddih. Memerintahkan sesuatu berarti melarang dari lawannya. Kalau Allah memerintahkan untuk meninggalkan berarti Allah melarang mendekat, tapi Allah menjelaskannya. Ini menunjukkan benar-benar bahaya. Walladzi yaqulu innal mahidha huwa makanul haidhi yubayyinu qawlahu bi annal muharram huwal mubasyarah jinsiyah. Bermula orang yang berkata ya sungguhnya mahid itu tempat haid, itu menjelaskan ia akan firman-Nya Allah bi annal muharram, dengan bahwa sungguh yang diharamkan, muhram, bahwa sungguh yang diharamkan itu mubasyarah, menyentuh al-jinsiyah, hubungan jenis, hubungan jinsi. Jadi orang yang berpendapat yang dimaksud dengan mahid dalam hadis yaitu tempat haid, vagina wanita. Dia menjelaskan bahwa sungguh maksud Allah
Allah mengharamkan tinggalkan wanita, maksudnya dilarang hubungan suami istri. Itu maksudnya. Waladhi yaqulu, bermula orang yang berkata, ya sungguhnya mahid, tianya mahid itu tempat haid, itu menjelaskan ia akan firman-Nya Allah dengan bahwa sungguh yang haram itu hubungan suami istri. Al-mubasyaratul jinsiyah. Lakin ma fauqas surah wa ma fauqal malabis fa huwa mubah. Tetapi ma yang ada di atas pusar dan di atas pakaian fa huwa mubah, boleh berarti. Selama tidak ada hubungan dalam tempat itu, boleh. Fa qaulul haq, maka bermula firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuhunna. Janganlah engkau mendekati mereka, artinya bukan dilarang mendekat, makan bersama, tidur bersama, enggak. La ta'tuhunna fil makanil ladzi ya'ti minhul adza. Artinya janganlah engkau mendekati mereka, janganlah engkau mendatangi mereka pada tempat-tempat alladzi yang datang darinya tempat oleh kotoran tersebut. Wa huwa damul haid, yaitu darah haid. Nah, berarti dilarang berhubungan intim. Hatta yatuhurna, hingga mereka bersuci. Fa idza tatahharna, bila mereka telah bersuci, fa'tuhunna, datangi mereka, min haitsu amarakumullah, dari tempat yang memerintahkan akan kamu oleh Allah. Ya, wa hatta yatuhurna minat tuhur. Jadi hatta yatuhurna minat tuhur, hingga suci mereka mandi. Sesudah selesai haid mereka harus mandi dulu, baru boleh jima. Nah, ini lebih kurang seperti itu secara singkatnya. Memang susah juga ini mengartikan logatnya karena bahasa rada bahasa sekarang. Ya, sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.